Haleluya, puji Tuhan. Marilah kita saksikan kuasa kebenaran. Saudara yang saya cintai dan saya kasih dalam Kristus Yesus, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, kita akan membahas pertanyaan minggu lalu, dua pertanyaan yang akan kita bahas bersama-sama. Pertanyaan pertama adalah, mengapa Yesus menyuruh para rasulnya pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saudara, adalah mengapa Yesus tidak menyuruh para rasul untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan perjanjian lama, atau kitab para nabi, atau kitab Zabur, atau Mazmur, dan kitab Musa? Mengapa, saudara? Nah, ini yang akan kita bahas pada saat ini. Tapi sebelum kita akan membahasnya, saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah Maha Kuasa, pencipta langit bumi laut dan segala isinya. Pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami di dalam pekerjaan-Mu untuk mengajar kebenaran-Mu, dan bagi kami yang mendengar, biarlah itu menjadi berkat rohani dan motivasi bagi kami, bahkan kami dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kami setiap saat. Karena itulah yang Engkau mau dalam kehidupan kami sebagai manusia. Terima kasih Bapa di surga, pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa dari kepadamu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, sebelum kita akan membahasnya, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Baru, dalam Roma pasal 1 ayat ke-16. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini, saudara. Roma 1 ayat ke-16, sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, topik kita pada saat ini kita bahas adalah Perjanjian Lama berbeda dengan Injil Kristus atau Perjanjian Baru. Nah, saudara, perbedaannya, tujuan topik ini adalah kita harus dapat membedakan. Perjanjian Lama adalah ditujukan hanya satu bangsa, hukumnya untuk bangsa Israel, dan Injil adalah hukum universal atau hukum untuk semua bangsa dalam kolonial ini. Nah, saudara, mari kita mengkonsentrasikan hati kita untuk membahas kedua pertanyaan. Pertanyaan pertama, saudara, mengapa Yesus menyuruh para rasulnya dalam Markus 16 ayat ke-15 pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil? Jawabannya, saudara, pertama, karena telah dikatakan dalam Kejadian pasal 22 ayat ke-16 ayat ke-18, saudara. Sekali lagi, Kejadian pasal 22 ayat ke-18, Allah bicara kepada Abraham, dari benimu semua bangsa di dalam dunia ini akan diberkati. Nah, saudara, sebelum hukum Taurat atau Perjanjian Lama atau hukum para nabi diberikan, Allah sudah menubuatkan tentang bahwa bangsa dalam dunia ini akan diberkati melalui benih Abraham. Itulah salah satunya adalah kita ini adalah benih daripada Abraham. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, mengapa Yesus menyuruh para rasulnya untuk pergi ke memberitakan Injil? Kedua, saudara, karena telah dinubuatkan dalam Yeremia 33 ayat 31 sampai 33 bahwa Allah katakan, aku akan memberikan perjanjian baru, tidak seperti perjanjian yang aku berikan di Gunung Sinai. Saudara, apa yang Allah berikan di Gunung Sinai kepada bangsa Israel? Yaitu 10 hukum Taurat. Dan itu Allah membedakan, tidak sama antara perjanjian baru dengan perjanjian lama. Nah, itu kita bisa membacanya dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, di mana Allah bicara, aku akan memberikan perjanjian baru, tidak seperti perjanjian yang aku berikan di tanah di Gunung Sinai. Saudara, yang jawaban ketiga, saudara, mengapa Yesus menyuruh para rasulnya memberitakan Injil? Yang ketiga adalah karena Yesus adalah pembawa anugerah dan kebenaran. Saudara, Yesus membawa anugerah dan kebenaran. Itu dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat ke-17, dikatakan begini, saudara, kalau hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Nah, saudara, anugerah dan kebenaran karis, anugerah adalah karis, kemudian kebenaran adalah aletheia. Nah, kebenaran ini, saudara, kemudian dijelaskan oleh Paulus, kebenaran itulah Injil, saudara. Jadi Yesus membawa Injil atau kebenaran itu. Yang keempat, saudara, mengapa Yesus menyuruh para rasulnya untuk pergi memberitakan Injil?
Jawabannya saudara, karena Injil adalah hukum universal bagi seluruh bangsa di dalam dunia ini. Itulah saudara jawaban-jawaban Alkitab tentang pertanyaan pertama, di mana mengapa Yesus menyuruh para rasulnya untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Kemudian saudara, pertanyaan kedua, mengapa Yesus tidak menyuruh para rasulnya memberitakan perjanjian lama atau hukum Taurat atau kitab para nabi atau kitab Mazmur? Saudara, jawabannya adalah karena perjanjian lama itu saudara sudah Yesus pakukan ya di atas kayu salib. Bagaimana kita tahu? Itu dijelaskan di dalam Efesus pasal 2 ayat ke-15. Dikatakan di situ saudara bahwa Yesus harus memakukan hukum Taurat. Itu bahasa Yunani adalah tonomon. Kemudian ayat perintah yaitu ton entolon ya. Ton nomon, ton entolon. Kemudian ketiga adalah ketentuan atau peraturan-peraturan yang bahasa Yunaninya dikatakan endogmasin, saudara. Jadi apa tujuan Allah memakukan hukum Taurat dan perintah dan ketentuan? Supaya tidak menghalangi realisasi Allah dalam menerbitkan perjanjian baru melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus harus datang membawa kebenaran dan dia harus menggenapi nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama, di dalam hukum Taurat, di dalam perjanjian lama, di kitab para nabi dan kitab Mazmur, supaya perjanjian lama itu bukan lagi mengikat kepada bangsa sampai hari ini, tapi harus dipakukan oleh Yesus. Karena itulah tujuan Allah, supaya perjanjian lama itu menjadi penghalang untuk janji Allah kepada Abraham dalam Kejadian 22 ayat 18, semua bangsa akan diberkati, tetapi hukum Taurat hanya khusus satu bangsa. Itulah sebabnya Yesus harus pakukan di atas kayu salib hukum Taurat, supaya hukum Taurat tidak lagi diikat sekarang. Saudara, mengapa? Itu jawaban yang pertama ya. Kemudian jawaban yang kedua saudara, mengapa Yesus tidak menyuruh para rasulnya untuk ya memintakan perjanjian lama, saudara? Ya, jawaban yang ketiga adalah karena perjanjian lama ini bukan untuk keselamatan jiwa, saudara. Perjanjian lama ini diberikan oleh Allah mulai dari kejatuhan Adam dan Hawa sampai kepada Yesus. Yesus mati di atas kayu salib. Dia memenuhi semua janji Allah, nubuatan dalam perjanjian lama, supaya Yesus pakukan agar semua manusia dapat diselamatkan melalui kegenapan nubuatan Kejadian 22 ayat 18 dan Yeremia 31 sampai 33. Dan semua bangsa di dalam dunia ini harus memakai hukum general atau secara universal, yaitu perjanjian baru. Ya, jadi saudara, ketika saudara ya Yesus datang pada kali kedua, maka Injillah yang akan menghukumkan dunia ini, bukan lagi perjanjian lama. Semoga saudara penjelasan kedua pertanyaan ini menjadi berkat dan motivasi bagi kita, dan kita dapat membedakan bahwa yang kita ajarkan sekarang bukan lagi perjanjian lama, tapi adalah perjanjian yang baru. Yang keempat saudara, jadi kalau perjanjian lama sekarang itu apa? Jawabannya Roma pasal 15 ayat keempat saudara. Perjanjian lama fungsinya sekarang sebagai pelajaran, bukan sebagai perintah. Karena dalam Roma pasal 15 ayat keempat, di dalam bahasa Yunani sebagai pembelajaran itu didakses saudara, yaitu sebagai pelajaran, contoh atau teladan. Sedangkan perintah atau hukum itu bahasa Yunani adalah entole. Dan jadi yang di Roma pasal 15 ayat keempat itu bukan ditulis entole, tapi adalah didakse, yaitu perjanjian lama sebagai pelajaran, bukan sebagai hukum atau perintah yang harus kita taati. Saudara, semoga bermanfaat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa surga, kami telah mendengar sabda kebenaran firman-Mu yang membedakan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, dan Engkau merealisasikan perjanjian baru sebagai hukum universal untuk kami umat manusia dalam kolam ini. Karena suatu saat Injil yang akan menghukumkan kami, saudara Bapak. Oleh sebab itu kami mempersiapkan diri untuk mentaati Injil-Mu, bukan perjanjian lama, dan perjanjian lama sebagai pembelajaran. Semoga dengan materi pelajaran ini kami sebagai pendengar dapat mengerti, memahami bahwa kami harus mentaati Injil Kristus. Dalam nama Yesus kami bawa doa itu padamu. Amin. Saudaraku, apabila Anda memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 4042 9873. Sekali lagi, hubungi nomor saya di 0853 4042 9873. Tuhan memberkati.